DPC Partai Solidaritas Indonesia Rawalumbu Bekasi menggelorakan produk UMKM khas Bekasi. Terlihat di lokasi perempatan lampu merah Rawapanjang Jalan Cut Mutia Kota Bekasi pada Sabtu sore 30 April 2022. Tujuan tersebut adalah mempromosikan produk UMKM khas Bekasi agar dikenal di berbagai daerah. Momentum di tahun ini Partai Solidaritas Indonesia Rawalumbu melakukan penjualan dengan harga yang sangat terjangkau di bawah pasaran. Pihaknya bekerja sama dengan para pegiat UMKM yang ada di Kota Bekasi khususnya di Kecamatan Rawalumbu. Tujuan dari kegiatan tersebut pihaknya berharap agar produk-produk UMKM khas Bekasi dikenal di berbagai daerah ketika para pemudik yang akan melintasi melakukan perjalanannya ke kampung halaman sehingga dapat membeli untuk oleh-oleh. Pihaknya hanya menjual dengan harga yang cukup murah sebesar Rp10.000. Berbagai jenis kue siap saji seperti dodol, kue kembang goyang, dan kue akar kelapa. Sore, ya kami dari PSI Rawalumbu, saya ketua DPC-nya, ada sekretaris Pak Bro Stanley, ada OKK Hendy, dan teman-teman pengurus lainnya, ada Dian, ada DPRT, semua ada di sini, ada dari media juga, Direktorat Media, Bro Raffi. Nah, kita saat ini sedang menggalakkan UMKM yang ada di sekitar Kota Bekasi dan khususnya di Kecamatan Rawalumbu. Ya, kita jual di saat-saat sedang masa-masa mudik saat ini, gitulah. Ya. Intinya kita tuh sebenarnya mengangkat UMKM yang saya maksud tadi, yang saya bilang tadi. Kita bekerja sama dengan mereka. Kita datang ke dapur-dapur UMKM yang ada di Rawalumbu. Kita bekerja sama membeli produk mereka, kemudian kita juga menjual di simpul-simpul yang sedang simpul-simpul mudik saat ini. Kita jual dengan harga terjangkau. Artinya dari PSI juga memberikan subsidi supaya barang UMKM tersebut bisa cepat terjual. Harapan kita adalah supaya makanan khas Kota Bekasi ini bisa diperkenalkan di semua daerah yang orang-orang Bekasi pulang ke kampungnya masing-masing. Sehingga dengan demikian, misalnya orang Surabaya, oh ada toh makanan khas Bekasi, enak juga nih. Itu yang kita tujuan dan maksud kita, supaya makanan khas Kota Bekasi ini bisa dikenal bahkan sampai Sumatera sampai ke Merauke. Ya, terus terang kalau umpamanya tidak ada seperti kami ini yang mempromosikannya, dan tentu teman-teman yang lain, organisasi-organisasi lain juga akan hilang sedemikian rupa digilas oleh produk-produk yang notabene kita tahu lah dari mana-mana masuk ke Indonesia. Ya, makanan-makanan cepat saji yang Instagramable dan sebagainya, itu yang digemari oleh masyarakat. Jadi inilah tujuan kami mengangkat ini, melakukan ini supaya makanan khas Kota Bekasi ini bisa dikenal di semua daerah dimanapun adanya. Dari momen tersebut Dasmei Ziliwu yang juga Ketua DPC Rawalumbu Partai Solidaritas Indonesia berharap semoga dengan kegiatan ini dapat lebih dikenal lagi produk-produk UMKM khas buatan Bekasi di berbagai daerah. Selain mempromosikan produk UMKM khas Bekasi, pihaknya juga berbagai kegiatan bakti sosial yang dilakukan dari mulai berbagi takjil dan memberikan ratusan paket sembako kepada warga yang tidak mampu. Saya Bro Hendy, saya sebagai Hendy Okta Permana sebagai Direktorat OKK, Organisasi Keanggotaan Kaderisasi dan Keanggotaan PSI Kota Bekasi, terutama di Rawalumbu. Kepengurusan seperti halnya yang biasa lah ya, organisasi, ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian kita menyebutnya itu untuk divisi itu kita ada direktorat. Biasanya kita sebutnya bagian-bagian, kita menyebutnya direktorat. Dan di Rawalumbu sendiri untuk direktorat itu kita ada 3, sementara lagi ada 4. Jadi ada direktorat sosial media, direktorat OKK, yang kemudian nanti akan ada itu direktorat UMKM dan ekonomi kreatif. Kita tetap memegang
prinsip kita anti korupsi dan anti intoleransi. Kemudian kita adalah partai yang modern dan profesional. Kita partai yang terbuka dan kita berkomitmen untuk bekerja dengan transparan dan modern, profesional untuk rakyat dan masyarakat, terutama di Kota Bekasi dan Kecamatan Rawa. Sementara ini kita untuk pengaderisasian itu kan kita ada sekolah kader ya dari DPP dan kita sudah menjalankan semuanya. Sementara sekarang sudah mencapai 70% lah ya, 70% dari kader kita sudah mengikuti sekolah kader. Dan sekolah kader itu ada tingkatan ya, ada tingkatan yang paling bawah dasar, kemudian kota madya dan di atasnya yang provinsi yang sudah paripurna, kita menyebutnya sekolah kader paripurna. Dan itu kita terus tanamkan ke kader-kader untuk supaya kader itu tercipta dan terbentuk DNA-nya PSI, yaitu adalah anti korupsi, intoleransi, modern, profesional, dan terbuka. Milenial itu kan kita terkenal dengan yang kritis ya, dan ini calon-calon masa depan, calon-calon pemimpin masa depan di Indonesia. Kita mau membentuk milenial ini supaya apa? Supaya setidaknya di Indonesia ini ada anak-anak muda yang kita bisa duduk, yang bisa ada di pemerintahan dan lebih fresh pemikirannya, jelas lebih fresh pemikiran dan lebih profesional dan modern. Itu yang mau kita bawa. Saya sebagai Raul Lumu ya, kita bicara. Untuk di pilkada nanti tahun 2024 kita sekarang mempunyai target, kita ada 3 kursi. Kita mau mencapai 3 kursi dan ada beberapa programnya itu selalu kita tekankan ke masyarakat dan kita selalu mengangkat, karena kita modern dan profesional, jadi kita selalu membuat inovasi-inovasi yang bersangkutan dan berkaitan dengan teknologi, karena kita menyasar kaum milenial. Betul. Di sebelah saya ini ada Bro Raffi. Ini salah satu kader termuda dengan usia 20 tahun. Dan terima kasih Bro Raffi, dia sudah percaya dengan PSI dan sudah masuk ke PSI. Dan Bro Raffi ini saat ini ada di Telkom University ya. Yeah. Telkom University sebentar lagi sudah mau lulus. Dan mungkin akan kedepannya akan kita orbitkan sebagai bacalek. Insya Allah. Pada dasarnya sebetulnya yang saya lihat di lapangan pun kaum Z lah, kita di bawah milenial ya, masih banyak yang masih buta akan politik, masih memandang remeh politik, masih memandang kotor politik. Oleh sebab itu tujuan saya masuk PSI adalah saya ingin membuktikan kepada mereka, sembari menunjukkan kepada mereka bahwa saya politik itu bersih, politik itu asik, politik itu fun. Itu pun hashtag yang selalu kami branding di sosial media kami. Kebetulan saya juga sebagai direktur sosial media, hashtag seperti yang selalu kami branding seperti politik asik, politik is fun. Karena seperti program-program ini, program seperti beberapa program kemarin pun kita lakukan, ada beberapa program yang asik, kurang lebih seperti itu yang ingin tujuan saya masih ke PSI. Dan saya ingin menunjukkan kepada masyarakat juga bahwasanya PSI itu betul-betul partai yang politik praktis gitu, betul-betul kami mewujudkan slogan kami, hadir untuk rakyat, kurang lebih seperti itu.